Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, berjumpa kembali di Podcast Laksana. Perkenalkan, saya Siti Hawa sebagai host Podcast Laksana yang akan membawa acara hari ini sampai dengan selesai. Ini merupakan episode ke-11 Podcast Laksana yang diperakasai oleh Kodim 0317 TBK bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun serta instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik pembahasan yang dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman pelajar. Adapun tujuannya berbagi pengetahuan, motivasi dan inspirasi, diskusi, kolaborasi dan pertukaran ide, pastinya pembangunan komunitas. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana, memberikan like serta komen dalam rangka kemajuan podcast ini. Dan saya tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya untuk mendukung Podcast Laksana, di mana saat ini jumlah subscribernya telah mencapai 3.400. Mudah-mudahan Podcast Laksana dapat menjadi lebih baik lagi sesuai dengan saran masukan dari teman-teman. Pada episode ini kita mengangkat topik yang luar biasa. Topiknya adalah menghargai pesan ibu, pendekatan baru dalam pemberdayaan perempuan. Pastinya setiap hari kita ada quotes of the day. Quotes-nya, kasih sayang ibu adalah pilihan terbaik, kepercayaan tanpa syarat dan hadiah terindah. Selamat Hari Ibu, kami selalu mencintai ibu. Pada kesempatan baik ini telah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu DRA Rosmawati selaku Kadis DP3K BP2A Kabupaten Karimun beserta Ibu DRA Nur Cahyani selaku Sekretaris TP PKK. Selamat datang Ibu. Gimana Ibu tadi perjalanannya hadir ke Podcast Laksana Ibu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Ibu. Izinkan kami para pelajar memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Ibu DRA Rosmawati beserta jajaran DP3K BP2A Kabupaten Karimun dan Ibu DRA Nur Cahyani beserta jajaran TP PKK Kabupaten Karimun yang memberikan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebelum kita mulai lebih lanjut nih Bu, ini bagaimana tanggapan Ibu terkait Podcast Laksana? Pastinya Podcast Laksana ini kan yang dibuat untuk pelajar dari pelajar Ibu. Mungkin tanggapannya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah, puji dan syukur mulai sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena di sore yang berbahagia ini kami telah diberikan suatu kehormatan untuk menjadi narasumber di kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-95. Jadi tanggapan Ibu dengan adanya podcast Laksana ini merupakan dampak yang positif dan luar biasa. Artinya bagaimana pelajar itu mengasah kemampuan mereka dalam berbicara, terus bagaimana memberikan pertanyaan, terus mendapat informasi terbaru dan hal-hal baru, informasi, inovasi selama mereka mengikuti konten podcast ini. Terima kasih Ibu. Soalnya Ibu DRA Nur Cahyani, Ibu sedikit tanggapannya terkait Podcast Laksana Ibu. Ya, terima kasih. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ya, dari selaku Sekretaris PKK dan jajarannya sangat mendukung ya, mengapresiasi setinggi-tingginya ya dalam kegiatan Progres Laksana ini yang diselenggarakan oleh Kodim ya, kemudian juga dilakukan oleh pelajar-pelajar kita karena progres ini bisa menjadikan sumber informasi ya, informasi kemudian bagi pelajar-pelajar dan tentunya masyarakat umumnya tentang pengetahuan yang sangat bermanfaat nantinya untuk masyarakat. Amin. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu DRA Rosmawati, Ibu, kita bahas tadi sesuai dengan topik Hari Ibu. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana perayaan Hari Ibu menjadi momen istimewa bagi Ibu dan keluarga. Karena kita sama-sama tahu ya Bu, Hari Ibu tuh hari yang menyayat hati, penuh tangis Ibu. Mungkin gimana Ibu pengalamannya? Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa peringatan Hari Ibu ini tepatnya jatuh pada tanggal 22 Desember. Sudah 95 tahun yang lalu. Iya Ibu. Bagaimana
perjuangan negara Indonesia ini memperjuangkan kemerdekaan itu tidak terlepas dari peran serta seorang perempuan. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana ibu memaknai peringatan Hari Ibu secara pribadi, tentunya kalau kami di keluarga setiap hari itu ada Hari Ibu. Iya, Tidak ada itu karena kita kan saling berkomunikasi, saling menyayangi dengan keluarga gitu kan. Terus bagaimana anak-anak itu selalu bersyukur. Iya, Ibu. Karena sampai saat ini mereka masih memiliki seorang ibu. Nah, gitu kan. Di luar sana mungkin ada teman-teman mereka yang sudah tidak mempunyai ibu atau tidak mempunyai keluarga yang lengkap, tidak ada orang tua gitu. Tapi kami ibu selalu menyampaikan, selalu bersyukur gitu. Apapun itu, peringatan itu hanya momen. Nah, tapi yang penting dalam keseharian kita bagaimana anak itu menghargai ibunya. Iya, Ibu. Bagaimana Rasulullah kan sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang kau hormati?" "Ibumu." Sampai 3 kali. "Siapa?" "Baru ayahmu." "Ibumu." Sampai lagi ibumu, baru ayahmu. Jadi bagaimana peran penting seorang ibu untuk anak-anak itu bisa menghargai saja. Iya, Ibu. Berarti kita fokus pada kehidupan sehari-harinya, Ibu. Karena memang momen itu hanya 1 hari. Tapi bagaimana keseharian kita yang kita lalui bersama seorang ibu. Ibu DRA Nur Cahyani, kita kembali lagi tetap di topik Hari Ibu. Nah, Ibu, apakah arti khusus yang Ibu berikan kepada Hari Ibu dan bagaimana Ibu merayakannya? Terima kasih. Arti khusus sebagai dari ibu yang di Hari Ibu kita itu memberikan penghargaan, penghargaan pada ibu atas dedikasinya, atas kontribusinya di dalam suatu keluarga, ya kan. Namun kalau apa yang akan kita lakukan gitu kan, kita bisa memberikan penghargaan atau ucapan cinta kasih gitu kan kepada ibu kita gitu. Walaupun kalau kita bisa berjumpa langsung ya, kita langsung mengucapkan. Apabila kita itu jaraknya kita jauh ya, kita bisa ngirim WA atau WhatsApp ataupun memakai telepon ya. Itu juga kalau kita dekat ya, luangkan waktu ya untuk dekat sama ibu ya, untuk ucapan cinta kasih kepada ibu kita. Berarti tetap dengan komunikasi sebagai apresiasi cinta kasih ya, Ibu. Ibu, bagaimana menurut Ibu tentang kekuatan cinta dan dedikasi seorang ibu mempengaruhi pembentukan karakter anak-anak? Karena kita tahu bahwa ibu adalah guru terbaik kita di rumah. Ibu adalah guru yang nantinya pengembangan karakter diri kita itu tergantung bagaimana dari ibu. Gimana Ibu pendapatnya? Baik, peran ibu dalam keluarga sejatinya meliputi berbagai aspek. Salah satunya adalah ibu itu adalah sebagai pendidik utama dan pertama di keluarga. Karena ibu itulah yang sehari-harinya menyampaikan iman, psikologis, karakter, sopan santun, baik dengan sesama, dengan orang tua, dengan teman yang lebih tua, dengan teman-teman semua diatur. Jadi ibu itulah yang memberikan pemahaman kepada anak-anaknya gitu. Ibu. Terus ada ada norma-norma yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari, dan ibu lah istilahnya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Madrasah pertama. Jadi itu tadi ya Ibu tentang norma yang diberikan oleh seorang ibu. Nah Ibu, kalau kita bahas tentang ibu ini pastinya melihat hati perempuan manapun Ibu. Jadi mungkin Ibu boleh sedikit sharing, apakah Ibu memiliki kisah khusus yang mencerminkan kekuatan cinta seorang ibu? Baik, seorang ibu ini kan tadi kan sebagai pendidik pertama pertama. Kemudian ibu ini dengan kekuatan cinta, kita tahu ibu ini akan tahu apa yang dirasakan oleh anaknya. Ya, dengan kekuatan cintanya, misalnya anaknya berkeinginan sesuatu, ibunya itu dengan perasaan dia itu mengerti apa kebutuhan anaknya. Disitulah bentuk rasa cinta kasih sayang, memberi dorongan, memberi dukungan dalam menyemangatin berapa langkah anak-anaknya menuju kehidupan selanjutnya. Iya. Berarti cinta kasih seorang ibu ini sangat membantu untuk keberlangsungan masa depan seorang anak ya Ibu. Itu. Betul Ibu.
Ibu, bisakah Ibu ceritakan sedikit bagaimana orang tua, pastinya Ibu, untuk mempengaruhi pandangan Ibu tentang perempuan dan pentingnya pemberdayaan perempuan, Ibu? Ini berarti pengalaman ibu yang punya ibu. Iya, betul. Satu kata. Iya. Ini menyayat hati nih memang, Bu. Kalau bahas perempuan ini pastinya penuh tangisan. Satu kata untuk ibu. Iya. Mama ibu artinya seperti itu. I'm a strong woman Iya. because raised a woman. Iya, Bu. Artinya aku adalah wanita tangguh karena aku dibesarkan oleh seorang wanita tangguh. Iya, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Jadi kita lanjut, Ibu. Mungkin Ibu dapat berbagi cerita atau pengalaman yang dapat memotivasi atau menginspirasi dalam konteks peran Ibu dalam pemberdayaan perempuan, Ibu. Ya, sebagai seorang ibu, ya kan, ibu ini adalah karena pendidikan yang sangat besar di keluarga itu ya, itu dimulai dari seorang ibu. Jadi kemudian anak-anak ini akan mencontoh ya, meniru ya apa yang dilakukan oleh ibunya atau orang tuanya, ya, terutama ibunya. Jadi dalam hal untuk pemberdayaan ya, pemberdayaan perempuan sebagai ibu ini perlu sekali karena membentuk suatu karakter ya kan, untuk kecerdasan. Dia akan menjadikan anak-anak itu lebih membentuk kecerdasan, kemudian meniru tingkah laku yang baik, sehingga ibu ini akan mendorong bagi anak-anaknya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, kemudian menuju kesuksesan ke masa depan selanjutnya. Iya, Ibu. Betul. Selanjutnya, Ibu, bagaimana pendidikan memainkan peran dalam perempuan dan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan? Karena kita sama-sama tahu, Bu, bahwa kita awalnya perempuan itu betul-betul memperjuangkan haknya untuk bersekolah, untuk berpendidikan. Mungkin bagaimana pendapat Ibu? Perjalanan perjuangan seorang perempuan itu masih panjang. Iya. Artinya seorang perempuan, seorang ibu itu harus memiliki pendidikan lebih baik dari anak-anaknya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, adalah ibu itu adalah madrasah pertama. Iya. Jadi mungkin ada 3 hal dalam hal ini yang bisa ibu sampaikan. Yang pertama yaitu ibu itu atau perempuan itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Iya, Ibu. Terus proses pendidikan dan bagaimana setelah pendidikan itu diberikan ada kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat. Iya. Gitu. Tidak ada diskriminasi pendidikan untuk perempuan. Nah, gitu. Ya, tapi kalau di zaman sekarang kita sama-sama tahu, Ibu, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu memang sudah sama. Bahkan perempuan mungkin lebih lagi gencar-gencarnya nih untuk mengejar pendidikan kan, Ibu. Baik, Ibu, kembali lagi tetap di pendidikan. Kita sama-sama tahu bahwa saya pernah membaca satu kata-kata, perempuan yang hebat itu yang berpendidikan sangat berpengaruh untuk anak-anaknya nanti. Nah, bagaimana Ibu melibatkan pendidikan dalam memperdayakan anak-anak Ibu sendiri, dan apakah ada tantangan yang Ibu hadapi? Ya, Bu. Baik. Sebagai seorang ibu ya, itu kan melibatkan pendidikan tadi dan dalam kehidupan anak-anaknya memang benar. Ibu dari mulai lahir ya, kalau kita lihat mengenai tumbuh kembang anak, ibu selalu melihat ya, belajar bagaimana ya tumbuh kembang anak itu dari lahir sampai anak, sampai remaja, sampai dewasa. Ibu berusaha ya mengikutinya. Begitu juga apabila anak-anaknya masuk ke usianya, ke usia sekolah, kemudian ke usia remaja, selalu berusaha untuk belajar mengenai ya
kebiasaan atau ilmu-ilmu yang menyangkut perkembangan dari anak-anaknya. Jadi memang pendidikan ini salah satu metode yang luar biasa untuk mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak ya. Jadi Ibu. untuk tantangannya kan apabila ibu itu bekerja ya harus meluangkan waktu untuk senantiasa belajar. Iya, berarti kembali lagi ke manage waktu nih Ibu, karena kan Ibu juga wanita-wanita karir ya. Ya, dia harus juga mengetahui tentang pengetahuan teknologi, harus mengikuti perkembangan yang ada gitu, seperti itu. Oke, baik. Tadi apa yang Ibu Cahyani katakan terkait teknologi. Nah, ini dalam era teknologi saat ini, bagaimana Ibu melihat peran teknologi dalam membantu memperdayaan perempuan, terutama melalui peran ibu? Karena kan teknologi ini sangat luar biasa ya Ibu. Gimana Ibu? Peran teknologi untuk perempuan sebenarnya kalau melihat kita dari sisi positif itu banyak. Iya Ibu. Artinya bagaimana dengan teknologi ini kita bisa memanfaatkan bagi seorang perempuan. Contoh Ibu selaku kepala dinas, kami ada memberikan pelatihan bagaimana kemasan dari yang mereka ciptakan itu bisa kita pasarkan melalui misalnya TikTok atau Facebook. Jadi hasil yang mereka buat itu bisa mereka promosikan melalui media-media teknologi yang berupa konten-konten gitu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu melihat adanya inisiatif positif yang memperdayakan perempuan dan ibu-ibu khususnya di Kabupaten Karimun Ibu? Memang ada. Ada Ibu. Karena ada kesempatan ya untuk perempuan dalam pembangunan terutama di Kabupaten Karimun. Jadi ini menjadikan perempuan itu kan selalu ya meningkatkan pengetahuan ya kan, berkontribusi, kemudian melaksanakan kegiatan yang dilakukan gitu kan untuk ya itu lagi untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Karimun. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Dari penglihatan Ibu Nur Cahyani dan Ibu Rasmawati, memang perempuan di Kabupaten Karimun ini lagi memang luar biasa sekali. Kita selanjutnya Ibu, kita sama-sama ketahui nih Bu, bahwa penggunaan media sosial di kalangan anak-anak saat ini sangat dominan. Bahkan kalau untuk kita atur jadwal gadget itu aja sulit ya sekarang Ibu. Memang fokusnya mereka di media sosial. Mungkin Ibu bisa berbagi pandangan tentang bagaimana peran penting Ibu dalam membentuk pandangan anak-anak terhadap penggunaan media sosial. Karena memang saat ini ada hal positif dan negatifnya terkait media sosial. Kalau positif mungkin dimulai dari konten-konten edukatif, inovatif dan segala macam, tapi banyak negatifnya juga Ibu. Jadi bagaimana Ibu untuk membantu merubah pandangan anak-anak Ibu? Bahwa media sosial itu kalau kita memberikan kepada yang salah, artinya menjadi hal yang negatif. Iya Ibu. Tapi kalau kita memberikan itu kepada hal yang baik, menjadi positif. Iya Ibu. Kita harus memfilter, artinya memfilter pemanfaatan dari teknologi ini, khususnya bagi anak-anak. Ada mungkin konten-konten yang kita batasi. Iya Ibu. Apalagi maaf cakap kemarin waktu terjadinya COVID kan, itu pemanfaatan penggunaan dari teknologi yang namanya penggunaan media sosial itu sangat luar biasa. Iya. Jadi dah terbentuk 2 tahun mereka mungkin nggak bisa keluar rumah segala macam. Akhirnya mereka berfokus dan berkecimpung dengan media sosial itu tadi. Jadi peran orang tua lah bagaimana memfilter anak-anak, konten-konten mana aja yang bisa dilihat. Balik lagi peran dari seorang ibu nih Bu ya, untuk memfilter segala sesuatu yang ada di media sosial. Baik Ibu, kita masih membahas media sosial Ibu. Tadi ada dampak positifnya. Sekarang apa tantangan utama yang dihadapi oleh ibu dalam menjaga anak-anak dari dampak negatif media sosial, dan bagaimana ibu secara pribadi bersikap menghadapinya? Karena kita nggak bisa menghapus bahwa media sosial itu punya dampak negatif yang luar biasa menghantui anak-anak zaman sekarang. Gimana Ibu? Ya, baik, kita sebagai ibu harus mendampingi ya, kemudian juga memberitahu bagaimana bijak
Iya. bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi media sosial ini bisa digunakan, dikelola dengan baik ya. Jadi kita selalu senantiasa mendampingi, kemudian kita juga senantiasa memberikan ya, memberikan pengertian ke anak-anak. Bagaimana media sosial itu kalau digunakan dengan baik tentulah untuk kemajuan pengetahuan dari anak-anak kita. Oke, berarti pastinya memberikan pengertian tentang bijak bermedia sosial ya Ibu. Kalau setelah bijak itu senang memfilternya, ya kan Ibu. Baik, kami sangat mengetahui bahwa beban tanggung jawab seorang ibu itu sangat tinggi, Bu. Tentunya akan mempengaruhi kesehatan mental dan emosional. Apalagi zaman sekarang kan kita ada ibu-ibu yang baru generasi apa? Ibu-ibu yang baru melahirkan generasi apa itu ada namanya isu ibu yang emosionalnya tidak teratur kan, Ibu. Nah, bagaimana menurut Ibu, mengapa penting untuk memperhatikan kesehatan mental dan emosional ibu dalam konteks pemberdayaan perempuan, Ibu? Terkait dengan jabatan Ibu selaku kepala dinas, tentunya kami itu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan terbaik ini kita kan punya tipikal masyarakat yang berbeda-beda. Iya Ibu, betul. Ada yang ingin pelayanan itu yang cepat, gitu kan. Ada ingin pelayanan itu yang segera, gitu kan. Jadi itu mungkin membuat emosional kita tinggi, gitu kan. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa mens sana in corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat mudah-mudahan dapat jiwa yang sehat. Iya, Ibu. Jadi bagaimana kita manajemen hati kita dengan tipikal masyarakat yang bermacam-macam tadi yang disampaikan gitu kan. Nah, gitu. Peran ibu selaku kepala dinas, peran ibu sebagai istri di rumah tangga dan peran ibu sebagai ibu dari seorang anak itu kita bisa memisah-misahkan. Sebagai kepala dinas mungkin karir ibu di kantor, tapi sebagai seorang ibu, seorang istri, ibu melakukan kewajiban ibu sebagai seorang istri. Peran ibu sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, bagaimana ibu menempatkan ibu sebagai anak-anaknya gitu. Jadi kita bisa memilah-milah, gitu kan, jadi tidak membuat kita emosional. Intinya kita bisa memanajemen hati kita. Nah, berarti ada kata-kata baru nih, manajemen hati ya Ibu. Jadi kalau udah bisa manajemen hati, emosional itu kita terkontrol ya Bu ya. Memang luar biasa Ibu. Mungkin Ibu bisa sedikit berbagi pengalaman atau tips nih Ibu dalam menjaga kesehatan mental sebagai seorang ibu yang berada di berbagai peran. Karena kita sharing ya Ibu, kayak saya ya sebagai pelajar itu terus sebagai pelajar aja pasti emosionalnya kadang-kadang naik turun, apalagi ibu yang punya banyak peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai kepala dinas, wanita karir kan Ibu. Mungkin bagaimana tipsnya Ibu berbagi untuk kami para pelajar? Jadi lakukan istirahat yang cukup tentunya. Iya. Ya kan diatur itu istirahatnya harus cukup. Kemudian juga olahraga ya. Olahraga itu juga kita harus melakukan olahraga. Kemudian tentulah memilih makanan-makanan yang sehat. Nah, itu baik Ibu. Kita harus memilih bagaimana menyajikan atau menyajikan di keluarga ya, untuk ibu juga untuk anak-anaknya memilih makanan yang sehat. Kemudian melakukan hal-hal yang positif. Nah, melakukan hal positif, kemudian mengelola stres ya, tidak boleh stres, terus menjaga juga konsentrasi ya. Konsentrasi itu harus dijaga juga gitu, seperti itu. Jadi kita harus juga melatih ya, selalu berpikir dan bertindak. Oke. Terima kasih. Jadi itu tips-tips dari Ibu Nur Cahyani yang luar biasa sekali. Yang paling penting itu yang paling sulit olahraga. Olahraga itu yang paling sulit mungkin Ibu. Kalau mengatur makanan mungkin mengatur makanan masih bisa lah diatur. Tapi kalau olahraga untuk bangun dari tidur aja itu sulit Ibu. Lagi waktu-waktu liburan. Nah, baik Ibu. Dalam pengalaman Ibu, bagaimana dukungan antar ibu-ibu dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan? Dan apakah Ibu memiliki contoh konkret Ibu? Dalam menjalankan tugas tentunya seperti nomenklatur dari OBD kami adalah pemberdayaan perempuan gitu kan, itu wajib dan harus kami itu berkolaborasi dengan organisasi-organisasi perempuan, khususnya bagaimana dalam
pemberdayaan perempuan itu, apakah itu dari segi kesehatannya, dari perekonomiannya, artinya kami memberikan dorongan. Nah, salah satu contoh konkret misalnya kami di program kami itu ada kegiatan bantuan untuk perempuan dari BKKBN perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupa alat tepat guna yang mana diberikan kepada kelompok-kelompok perempuan yang ada di kecamatan. Oh gitu, baik. Jadi memang punya kontribusinya Ibu. Berarti memang banyak bekerja sama bersama BKKBN dan instansi vertikal lainnya. Luar biasa Ibu. Selanjutnya sedikit Ibu, bagaimana kita dapat memberikan dukungan dan inspirasi kepada ibu-ibu, khususnya komunitas atau lingkungan Ibu, dan apakah Ibu memiliki pesan khusus untuk ibu-ibu? Ini kalau pesan pastinya dari hati ke hati ya Ibu. Mungkin pesannya Ibu. Baik, kami selaku sekretaris PKK, di mana PKK itu adalah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang tujuannya adalah meningkatkan keluarga. Tentulah kami berpesan kepada ibu-ibu masyarakat mungkin di PKK senantiasa melakukan program-program ya. Dengan 10 program pokok PKK ini tentulah ya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Masing-masing dari PKK ini melakukan program yang bersama-sama masyarakat ya, bersama-sama masyarakat sehingga nantinya ibu-ibu dan masyarakat bisa meningkatkan pengetahuan dan akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan di dalam keluarga. Oke, baik. Terima kasih. Berarti memang perlu ada kontribusinya Iya. ya. Oke. Selanjutnya Ibu, pastinya sekarang banyak sekali di media sosial terkait stunting segala macam. Kita sama-sama mengetahui Ibu, permasalahan stunting ini masih menjadi perhatian dan penting bagi pemerintahan daerah ya Ibu. Ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu, peran penting seorang ibu dapat menjadi kunci dalam upaya mengatasi permasalahan stunting pada anak-anak? Karena kita bisa sama-sama tahu bahwa stunting itu luar biasa ya Bu, tingkat permasalahannya di Indonesia Ibu. Stunting itu adalah kondisi kronis kesehatan anak. Iya Ibu. Yang mana tumbuh kembangnya itu sedikit bermasalah. Artinya antara tinggi badan dengan berat badan itu tidak seimbang. Iya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana peran ibu? Jadi kami sesuai dengan peraturan BKKBN untuk usia pernikahan. Bahwa usia pernikahan itu diatur dengan undang-undang. Artinya bagi perempuan itu 21 tahun, yang laki-laki 25 tahun, 25 ya? Yang kami kenal dengan 21-25. Artinya kenapa perempuan itu tidak melakukan pernikahan dini? Dikhawatirkan ketika dia nikah muda, sistem reproduksinya itu belum siap untuk itu tadi. Rahimnya belum stabil ya Bu. Ya, jadi begitulah peran ibu menjelaskan ke anak-anaknya bagaimana terus 1000 hari pertama kehidupan itu. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi memang sesuai dengan anjuran BKKBN 2125 ya Bu. Karena kita sama-sama tahu kalau menikah di bawah umur itu memang sekarang lagi juga tinggi-tingginya di Indonesia. Ternyata pernikahan di bawah umur itu juga penyebab dari stunting Ibu. Wah, ini ilmu baru nih, luar biasa. Penundaan usia perkawinan. Gitu. Oke. Baik Ibu. Mungkin Ibu sedikit bisa berbagi pandangan tentang bagaimana kekuatan cinta seorang ibu menjadi faktor penting dalam pertumbuhan anak dan mengatasi stunting Ibu. Ya. Kembali lagi kita bahas tentang cinta kasih seorang ibu. Ya, baik cinta kasih seorang ibu dalam mencegah stunting. Ya. Stunting adalah keadaan gagal tumbuh kembang anak, ya kan, karena kekurangan asupan gizi yang terus menerus, kemudian juga infeksi yang terus menerus yang lama. Stunting ini terutama kekurangan asupan gizi yang lama ini di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi cinta seorang ibu harus disiapkan sebelum misalnya remaja mau nikah, ya kan, disiapkan. Seperti itu. Kemudian kalau sudah hamil, disiapkan juga
rasa cinta kasih sayang untuk memberikan gizi yang cukup, ya kan? Setelah melahirkan, demikian juga ya, lakukanlah dengan rasa cinta dan kasih sayang, memberikan ASI eksklusif selama di 6 bulan pertama. Kemudian juga selalu memberikan makanan yang bergizi, PMP ASI atau makanan tambahan itu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan nanti dengan adanya gizi yang cukup selama 1000 hari pertama kehidupan, anak-anak kita akan bebas stunting. Oke, memang punya tahap-tahapannya Ibu ya. Jadi 1000 hari kehidupan itu panjang. Jadi mungkin yang sekarang yang berpikiran untuk nikah muda agak-agak bergeser dulu nih, karena ternyata sulitnya itu nanti ya kan. Baik Ibu, kita sudah berada di akhir-akhir Ibu. Mungkin pesannya Ibu untuk para pelajar ke depannya apalagi pembahasan kita hari ini pada hari Ibu. Nah, Ibu mungkin ada Bu. Terima kasih tentunya untuk anak-anak Ibu yang berada di sini maupun yang berada di luar sana. Sayangi ibumu ketika ibu masih ada, karena ketika ibumu sudah tidak ada lagi doa-doa yang barokah dari seorang ibu. Dengarkan apa kata ibu, tunaikan kewajiban anak. Iya Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Nih Hawa yang jadinya sedih gitu. Mungkin Ibu pesan dari Ibu Cahyani, Ibu. Baik, untuk anak-anakku senantiasa untuk berdoa untuk ibu-ibu kalian, kemudian hargai ibu-ibu kalian gitu kan, dan lakukanlah apa yang ibu-ibu nasihatkan ya, lakukan apa yang ibu nasihatkan, kemudian selalu dampingi ibu dan selalu memberikan kedekatan dan kenyamanan di keluarga bersama ibu. Baik, terima Ibu. kasih. Oke, terima kasih, luar biasa sekali teman-teman, kita mendengarkan pesan dari Ibu Rosmawati dan Ibu Nur Cahyani yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang telah Ibu berikan kepada kita akan terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rosmawati dan Ibu Nur Cahyani. Terima kasih kepada seluruh sobat podcast. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa.